Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru SMPN 1 ND. Selamat sore, Pak Gung. Selamat sore. Ya, sangat-sangat saya senang sekali perasaan saya bisa bertemu di kali kedua ini untuk mendampingi Bapak Ibu semua dalam kegiatan BIMTEK Digital di SMP Negeri 1 ND. Nah, adapun materi kedua ini adalah mungkin yang bisa kita simak di classroom yang sudah kita gabung bersama-sama. Nah, di situ nanti Ibu Bapak bisa kita membaca bersama dan juga nanti saya berikan panduan sehingga Ibu Bapak bisa menyelesaikan tantangan dan juga mempelajari modul dengan mudah. Nah, baik, sebelum saya mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai kita berdoa dulu sebelum kita mulai kegiatan pada sore hari ini. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Ibu Bapak semua atas waktu luangnya. Dan ini kita mungkin bisa mulai. Nah, Bapak Ibu bisa juga apabila ada yang bergabung dengan menggunakan laptop bisa membuka Google Classroom-nya masing-masing. Nah, kita bisa menggunakan masuk dulu ke minggu yang pertama. Kita bisa masuk dulu ke minggu yang pertama, Ibu Bapak, kita cek dulu bagaimana tugas-tugasnya. Apabila ada kendala, nah ini nanti mungkin kami bantu dalam menyelesaikan kendala tersebut. Nah, mungkin untuk yang menggunakan handphone nanti bisa bisa mempelajarinya ketika nanti selesai kegiatan Ibu Bapak membuka laptop. Nah, oke Ibu Bapak, ini saya izin share screen untuk pertemuan pertama ini. Oke, di sini terlihat Bapak Ibu bahwa ada kelas yang saya buka adalah BIMTEK Digital SMPN 1 ND. Di sini saya akan melihat bagaimana progres dari tugas Bapak Ibu semua. Nah, mohon izin saya membuka tugasnya. Belum kerja. Ya, gak apa-apa Ibu. Masih ada waktu untuk mengerjakannya nanti. Nah, ini minggu pertama. Kemarin lebar tantangannya ini saya buka dulu. Di sini yang menyerahkan 1, yang sudah dinilai 1. Nah, kita coba, saya mohon izin untuk menampilkan yang sudah dinilai atau yang diserahkan nanti. Jadi ketika mungkin Ibu Bapak sudah familiar dengan adanya Classroom ini. Nah, Ibu Bapak sudah sering bekerja dengan Google Classroom ini. Nah, di sini Ibu Bapak bisa memberikan penilaian secara langsung kepada tugas-tugas yang dilakukan oleh murid. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan mode rubrik ataupun penilaian dengan memberikan komentar. Nah, di sini saya mau mencoba melihat tugas yang sudah dikirimkan oleh Ibu Safridayati. Nah, di sini sudah kami berikan poin 100. Bagaimana cara mengerjakan tugasnya? Iya. Kami berikan poin 100, Ibu. Nah, ini kita coba lihat tugasnya. Mohon izin Bu Safridayati. Di sini terlihat Bapak Ibu bahwa Ibu Safridayati ini menampilkan filenya. Belum nampak ya? Masih muter-muter ya?
Belum nampak ya? Sebentar. Oh, ini belum. Nah, ini. Jadi ini adalah tugas Ibu Safridayati. Nah, di sini nampak Bapak Ibu bahwa slide yang sudah kami berikan ini, di sini ada tantangan setiap slide-nya. Nah, di sini seperti ini. Misalkan ini, bagaimana melatih keterampilan Anda dalam keterampilan Google for Education ini. Nah, ternyata Bu Safridayati ini mengirimkannya tidak di copy paste di sini, Ibu. Nah, Ibu Safridayati mengirimkannya lewat menampilkan file ini di sini. Nah, padahal harapan kami Ibu Safridayati itu file yang ada di sini, screenshot ini sudah benar. Tapi seharusnya dimasukkan ke dalam Google Slide yang sudah kami berikan atau lembar kerja yang sudah kami berikan ini. Nah, di sini Ibu Bapak. Mungkin bisa di copy paste ke sini Bu Safridayati. Nah, mungkin ada lagi yang pertanyaan Bapak Ibu. Jadi misalkan nih contoh screenshot ini bisa di copy paste kepada sini. Nah, di sini nanti bisa kita tampilkan. Kenapa kok seperti itu? Karena BIMTEK yang kita lakukan kali ini Bapak Ibu, itu mempersiapkan Bapak Ibu untuk menjadi peserta dari L1. Jadi Google Educator L1. Nah, di situ nanti bentuk-bentuk tugasnya, cara mengirimkan tugasnya itu ya seperti L0 ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan screenshot dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sesuai instruksi itu melalui copy paste yang ada di Google Slide yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, oke. Saya berikan contoh mungkin untuk lebih jelasnya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah bergabung sebagai siswa. Jadi saya menggunakan akun saya yang lain bergabung sebagai siswa di kelas BIMTEK Digital SMPN 1 NT. Nah, tampilan saya ini sama seperti tampilan Bapak Ibu sebagai peserta yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu ketika kita mau mengerjakan atau mencari tugas, Bapak Ibu bisa mencarinya di tugas kelas. Nah, di sini saya ambil lembar tantangan 1 untuk saya kerjakan. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita klik lihat petunjuk. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas ini, lembar tantangan ini, Bapak Ibu sudah disediakan ini Bapak Ibu, sebuah yang namanya portofolio berupa Google Slide pribadi. Google Slide yang masing-masing siswa itu antara peserta satu dengan peserta yang lain itu berbeda. Nah, di sini Bapak Ibu, mungkin tampilan kita sama. Nah, jadi untuk mengerjakan tantangan ini, Bapak Ibu tinggal klik aja Google Slide yang ada di sini. Bapak Ibu klik Google Slide. Nah, kemudian munculnya adalah slide kosong. Terlihat Bapak Ibu ya. Nah, jadi slide yang ada di pojok kanan atas itu, yang ada nama Bapak Ibu semua. Nah, di situ Bapak Ibu bisa klik. Kemudian Bapak Ibu bisa isi di situ. Mohon izin, saya hentikan berbagi. Saya ingin membagikan seluruh layar yang saya buka. Nah, sebentar, saya ganti pengaturannya Ibu Bapak. Ini saya buka seluruh layar aja. Nah, jadi nanti Bapak Ibu nanti bisa melakukan ini ketika Bapak Ibu nanti lolos menjadi seorang peserta Google Certified Educator L1. Tugas-tugasnya ya seperti ini Bapak Ibu. Tugas-tugasnya nanti dalam bentuk screenshot, Bapak Ibu ngirimkan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan dan nanti dinilai oleh pengajarnya atau
coachnya atau mungkin trainernya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi tadi yang saya buka tadi kan ini slide Google Slide portofolio saya. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan juga kok di sekolah. Jadi setiap anak itu punya portofolio tugas sendiri-sendiri. Begini Bapak Ibu. Ini adalah misal tantangan 1. Pilih salah satu pelajaran dalam unit ini. Latih keterampilan tersebut setiap hari selama 1 minggu. Ini Bapak Ibu kan sudah membuka slide masing-masing. Ciri-ciri Bapak Ibu sudah membuka slide portofolio masing-masing. Di pojok kiri atas ini ada nama Bapak Ibu. Kemudian lembar tantangan 1, Bimtek Digital. Nah, ini adalah slide portofolio Ibu Bapak masing-masing. Artinya ketika Bapak Ibu mengisi ini, Bapak Ibu sudah memiliki 1 buah portofolio tugas. Dan portofolio ini nanti bisa digunakan Bapak Ibu sebagai bukti bahwa saya sudah menyelesaikan tugas, memenuhi target misalkan L0 atau L1. Nah, jadi sebagai bahan pertimbangan untuk coach atau trainer dalam mengambil keputusan bahwa Bapak Ibu nanti layak untuk mungkin mengikuti ujian Google Certified Educator level 1. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke, kita coba untuk menyelesaikan ini. Bagaimana melatih keterampilan Google for Education? Sisipkan gambar. Ini yang dibutuhkan. 1 foto Anda memanfaatkan alat Google Workspace for Education. Nah, ini bagaimana cara menyisipkannya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Di sebelah atas ini banyak sekali menu tampilan Google Slide. Kalau menyisipkan maka yang kita butuhkan adalah klik sisipkan, kemudian klik tombol gambar. Nah, Bapak Ibu bisa jadi Bapak Ibu ambil file foto screenshotan dari internet atau mungkin dari WA, kemudian diunduh di laptop. Nah, berarti kalau diunduh di laptop maka file foto tersebut disimpan di laptop. Nah, jadi kalau kita mau menyisipkannya, maka yang kita klik adalah sisipkan gambar, kemudian kita pilih upload dari komputer. Misalkan kita cari file foto yang sudah tersedia pada download atau pada folder yang ada di komputer. Nah, saya ambil contoh saja. Kebetulan barusan saya selesai mengikuti Google Meet elaborasi CGP Angkatan 9. Nah, dari kegiatan tersebut Bapak Ibu, saya memanfaatkan Google Meet. Nah, dan tadi saya sudah melakukan screenshot. Jadi saya mau menyisipkannya. Nah, caranya pilih file foto yang mau Bapak Ibu sisipkan. Sampai foto kotaknya berwarna biru, kemudian klik buka. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan file foto yang Bapak Ibu inginkan. Bagaimana untuk cara pengaturannya? Nah, cara pengaturannya adalah Bapak Ibu tinggal tarik aja ini yang pada sebelah pojok-pojokannya ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu tarik aja, tarik ke bawah, tarik masuk. Nah, sehingga di sini nanti file fotonya bisa masuk ke dalam slide yang sudah tersedia. Nah, seperti ini. Baik. Ini adalah gambar pertama. 1 foto kita memanfaatkan alat Google. Nah, kemudian yang gambar kedua, 1 alat Google Workspace for Education yang Anda gunakan. Nah, ini contohnya apa ini Bapak Ibu? Seandainya misalkan yang digunakan adalah Google Meet, betul ya Bapak Ibu ya? Google Meet. Nah, kita juga bisa mengambilnya dari misalkan nih internet. Bagaimana cara mengambilnya? Bapak Ibu ada 2 opsi. Opsi pertama, Bapak Ibu bisa melakukan tambahkan tab baru. Nah, tab pencarian. Misalkan Bapak Ibu bisa mengambil logo Google Meet. Nah, kita mungkin bisa menampilkan Google logonya aja misalkan nih. Nah,
Nah, di sini Bapak Ibu bisa menemukan gambar apa? Misalkan yang kita gunakan adalah logo Google Meet. Nah, mungkin kita bisa mengambil logonya. Misalkan seperti ini ya contohnya. Nah, jadi kita bisa ini Bapak Ibu, kita ambil aja gambarnya. Kita bisa lakukan klik kanan. Kemudian kita gunakan copy gambar atau salin gambar. Langkahnya sangat mudah sekali, seperti copy paste gambar biasa yang bisa Ibu Bapak lakukan di Google Docs. Nah, setelah klik salin gambar, Bapak Ibu menuju ke ini lembar kerja atau Google Slide yang Bapak Ibu akan isi. Kemudian seperti biasa, klik kanan, Bapak Ibu bisa lakukan tempel atau menggunakan CTRL dengan tombol V. Nah, tara ini. Jadi sudah muncul alat Google yang Bapak Ibu gunakan. Ini salah satu contohnya ya Ibu Bapak ya. Nah, nanti untuk slide yang berikutnya, slide ke-5, kemudian slide ke-6, slide ke-7, dan seterusnya, Ibu Bapak tinggal melakukan hal yang sama seperti di slide yang slide ketiga yang saya contohkan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, lalu bagaimana Pak untuk membagikannya? Nah, Bapak Ibu jangan khawatir ya. Semua alat Google Workspace for Education itu ketika kita melakukan hal seperti ini, kemudian kita lupa untuk menyimpan, nah ini secara otomatis tersimpan. Terbukti dari ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada tombol nanti tersimpan. Setiap perubahan yang kita lakukan itu akan tersimpan secara otomatis. Jadi jangan khawatir. Misalkan nih, waduh ini contoh aja ya. Waduh ini kok udah pukul 4:30 dan saya harus bergegas pulang ini karena ini di sekolah sudah sepi nih. Nah, misalkan Bapak Ibu ini langsung dimatikan nih. Lembar tantangan ini, portofolio Bapak Ibu dimatikan langsung. Nah, contoh gini ya, dimatikan misalkan. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu bisa, sudah sampai rumah. Bapak Ibu sampai rumah, kemudian mau melanjutkan lagi nih, portofolio yang Bapak Ibu tadi kerjakan. Karena Bapak Ibu mungkin merasa, wah ini udah minggu kedua nih, nanti kalau minggu pertama aja lembar tantangannya belum selesai, nanti bagaimana nanti untuk lembar tantangan yang kedua? Nanti akan menumpuk tugas saya. Misalkan seperti itu, Bapak Ibu berusaha untuk mengikuti target. Nah, ya mudah aja Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ngecek aja di lembar tantangan yang sebelumnya Bapak Ibu tutup. Apakah perubahan tersebut masih tersimpan? Ataukah mungkin tidak tersimpan dan Bapak Ibu harus mulai dari awal? Nah, ini kita buktikan. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, sebentar ya, ini karena jaringan di tempat kami. Ini lembar slide pertama, kemudian lembar slide kedua. Nah, ini masih muter-muter ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, di lembar slide ketiga. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah tersimpan tadi perubahan yang kita lakukan? Nah, tentu sudah ya. Nah, jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Ada keuntungan-keuntungan dari Google Workspace for Education ini yang kita rasa adalah kadang kita sebagai manusia mungkin khilaf atau lupa dalam melakukan penyimpanan perubahan dokumen yang kita buat. Nah, tapi dengan adanya Google Workspace for Education ini, Bapak Ibu bisa mengurangi kekhawatiran Bapak Ibu semua. Tidak usah khawatir mau lupa nyimpen, mau listrik mati sewaktu-waktu, nah mau ada kegiatan apa. Nah, jadi setiap perubahan itu secara otomatis langsung bisa tersimpan pada dokumen yang Bapak Ibu buat. Nah, itu mungkin salah satu tips dari saya untuk bagaimana cara mengisi lembar tantangan. Nah, sangat mudah bukan Bapak Ibu? Sangat mudah sekali ya. Nah, sangat mudah sekali ya. Mungkin ada yang
perlu disampaikan, silahkan sebelum kita masuk ke materi yang kedua ini. Silahkan, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan seandainya ada materi yang disampaikan, yang akan disampaikan. Ya, pas. Nah, oke. Oke, Pak Arno. Silakan, Bapak Arno. Monggo, Pak Arno, silakan. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore, Bapak. Pak, apakah kami diberi kesempatan sedikit Pak untuk menerapkan apa yang baru Pak sampaikan, karena selama proses pengerjaan kami memang sudah screenshot, tapi untuk mempaste itu yang baru hari ini saya paham di situ di lembaran itu Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Iya. Oke, siap Bapak. Mungkin saya bisa mengulangi sedikit ya. Ya, kalau screenshot mungkin Bapak Ibu sudah bisa canggih semua ini, karena saya lihat karena file yang dikirimkan screenshotan semua nih. Oke, siap Pak Arno. Saya coba ulangi lagi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu lakukan yang pertama adalah Bapak Ibu masuk ke classroom-nya masing-masing. Bapak Ibu masing-masing. Nah, di situ ini, nah di classroom Bapak Ibu mestinya kan yang Bapak Ibu cari adalah tugas kelas. Nah, di sini. Nah, di tugas kelas ini kan ada yang harus dikerjakan, namanya adalah lembar tantangan. Nah, Bapak Ibu bisa buka lembar tantangan 1. Caranya adalah dengan klik lihat petunjuk. Nah, jadi untuk lebih lebar lagi. Kenapa? Karena dengan Bapak Ibu klik lihat petunjuk, maka tampilan Bapak Ibu nanti akan disajikan sebuah slide portofolio Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian yang harus Bapak Ibu lakukan, ini Pak Arno, yang bisa kita lakukan adalah klik ini di kolom tugas ini ada nama Bapak Ibu masing-masing, diklik aja ini yang tulisan warna biru. Kemudian, oke, siap Pak. Ya, nanti copy paste-nya di sini ya Pak Arno ya. Nanti copy paste-nya di slide ini. Nah, oke. Selanjutnya mungkin Pak Arno bisa menerapkan copy paste seperti yang sudah ya, sudah. Ya, oke. Siap Pak Arno ya? Sudah. Oke, siap. Oke, terima kasih. Nah, ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan. Saya nyampang ini belum sampai kita masuk ke materi yang selanjutnya. Mohon izin. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi selanjutnya saya mau melakukan presentasi untuk materi hari kedua ini atau pertemuan kedua ini. Nah, Bapak Ibu bisa membuka Google Classroom-nya masing-masing. Silakan. Nah, atau mungkin jika tidak belum ada kesempatan atau mungkin tidak memungkinkan suasananya, Bapak Ibu mungkin bisa menyimak materi dari kelas tersebut. Nah, oke, saya izin share screen Bapak Ibu. Oke Pak. Ya, ini sebentar. Halo Pak Agung. Ya, halo ya Pak Arno. Pak Agung, untuk yang tantangan kelima itu Pak, Ya. itu screenshot tampilan antarmuka apps Google itu sudah menampilkan akun Google. Berarti kita ngambil yang foto profil kita itu Pak. Tantangan kelima ya. Sebentar. Ini yang lembar tantangan pertama ya. Ya. Di sini tantangan kelima adalah 1, 2. Yang halaman 5 itu Pak, slide 5. Slide kelima ya. Oke. Slide kelima ini. Bagaimana menambahkan akun Google di Chromebook atau laptop. Nah, seperti itu ya Pak ya. Nah, Iya, betul. jadi kalau tantangan kelima itu yang harus kita lakukan ini Pak.
Yang harus kita lakukan Screenshot ya. screenshotnya, tapi yang ini Pak. Ini, misalkan ini kan ada foto profil kita nih di pojok kanan atas. Iya. Itu kita klik aja, kemudian kita screenshot. Nah, Oh, oke, siap. di sini kan ada akun kita, akun Belajar Edi saya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa di laptop atau di handphone kita sudah melakukan login akun Belajar ID kita masing-masing. Nah, hanya itu aja Pak, simpel kan? Oh, oke. Ya, siap, Pak. Ini nanti ada screenshot seperti ini. Oke, ada lagi Oke, Bapak siap. Ibu yang disampaikan? Oke, pas ya. Nah, baik, saya akan memulai untuk ini screenshot. Maaf, untuk membagikan tab ini. Mohon izin Bapak Ibu, ini adalah tab ketika kita, jadi tab utama kita Bapak Ibu untuk mengikuti L0 ini adalah materinya atau modulnya itu adalah ini Bapak Ibu. Modul utamanya itu sebenarnya ini. Nah, tapi kebetulan saya sediakan sebuah Google Slide untuk masing-masing Bapak Ibu. Untuk tujuannya adalah, tujuannya itu supaya Bapak Ibu punya portofolio, begitu. Portofolio yang nanti digunakan oleh Bapak Ibu ketika misalkan SMP Negeri 1 ND sebagai sekolah rujukan akan memberikan pengimbasan kepada sekolah lain. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memanggil kembali atau menggunakan portofolio itu untuk melakukan pengimbasan atau melakukan kegiatan memberikan pelatihan kepada sekolah-sekolah lain yang mungkin nanti ke depan akan menggunakan teknologi digital dengan menggunakan Google. Nah, jadi supaya lebih terorganisir kalau bahasa administrasinya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita pertemuan pertama kita membahas tentang pengantar alat Google Workspace for Education. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, nah, ini Bapak Ibu, kita yang tidak bisa membohongi diri kita ini. Nah, di sini ada progres. Ada 3 progres yang menunjukkan berapa lama sih atau berapa persen sih kita sudah mempelajari materi ini. Nah, ini saya tidak bisa membohongi Bapak Ibu juga ini, bahwa dari profil saya sudah terlihat ini baru 18% dari 100% modul ini. Nah, jadi saya baru 18% Ibu Bapak. Bayangkan 18%. Nah, kemudian Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu ingin mengetahui apa saja sih materi yang kemarin sudah lengkap sudah saya buka. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa menggulir ke bawah. Nah, unit pembelajaran 3. Ada 3 kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Minggu pertama adalah pengantar alat Google. Di sini Bapak Ibu, kita bisa mengetahui apa saja sih yang sudah kita lakukan. Nah, yang sudah kita lakukan, di sini akan tertera kalimat atau kata lengkap. Nah, ini yang kemarin sudah saya lakukan Bapak Ibu, sama seperti Bapak Ibu semua, yaitu sudah mengisi formulir data L0, mempersiapkan diri. Nah, dan selanjutnya. Nah, bahkan sampai saya sudah membaca pendahuluan Google Drive, karena ini menurut saya yang paling mudah ini. Yang setiap hari kita gunakan adalah Google Drive. Jadi untuk contohnya saya aja, mungkin setiap hari saya sudah sekarang tidak pernah menggunakan flash disk. Bahkan saya dalam 1-2 tahun ini sudah tidak menggunakan flash disk, karena saya memanfaatkan Google Drive yang sudah disediakan oleh Google Workspace. Nah, kemudian Google Meet. Nah, kenapa ini pendahuluannya saya baca? Karena saya setiap hari memanfaatkan Google Meet nih untuk pertemuan, baik itu CGP maupun BIMTEK Digital ini. Nah, ini kemarin yang belum saya selesaikan adalah Google Dokumen. Bapak Ibu, ketika kita ada notif ini di sini ada kata tidak selesai, maka kewajiban Bapak Ibu adalah untuk menyelesaikannya. Caranya adalah dengan cara klik
kata tersebut. Nah, tidak selesai. Nah, Bapak Ibu bisa mempelajarinya ini secara mandiri Bapak Ibu ya. Nah, saya rasa untuk Google Doc ini Bapak Ibu juga sudah familiar sekali nih. Karena dalam pembelajaran mungkin Bapak Ibu sudah menerapkannya kepada siswa Bapak Ibu. Nah, membagikan dokumen, menambah dan memformat teks dan seterusnya ini Bapak Ibu juga sudah melakukannya setiap hari. Nah, tinggal mungkin secara administrasi teori ini kita juga harus mempelajarinya, karena untuk administrasi bagaimana nanti kita bisa berlanjut menuju ke Google Educator level 1. Nah, kuis juga harus diselesaikan Bapak Ibu agar tadi kalimat tidak selesai bisa menjadi lengkap. Nah, ini termasuk juga kuis ini juga kita gunakan nanti untuk memperkaya pengetahuan kita dalam mengikuti post-test L0 BIMTEK Digital ini. Nah, Ibu Bapak, mungkin kita bisa membahas bareng-bareng ini. Apa alat terbaik yang digunakan untuk mengedit teks? Ada yang tahu? Google Dokumen ya. Kita coba Google Dokumen. Google Doc. Ya, oke, betul. Nah, pandai-pandai ini Bapak Ibu semuanya. Penyesuaian teks apa saja yang dapat dilakukan di Google Dokumen? Mengubah font bisa? Bisa. Mengubah warna? Bisa. Mengubah ukuran? Bisa. Berarti pilihannya Bisa. semua jawaban benar. Oke. Semua jawaban benar. Betul Ibu, Bapak. Nah, apa langkah pertama dalam menambahkan komentar ke dokumen? Nah, menambahkan email kolega di kotak komentar, mengklik beri komentar di kotak komentar, memilih teks di dokumen, atau memasukkan komentar di kotak komentar. Langkah pertama. Nah, apa? Sudah ada yang pernah melakukan komentar, memberikan komentar di dokumen siswa, atau mungkin di dokumen rekan kolega kita? Kita coba untuk yang memilih teks dulu. Klik. Nah, jangan takut salah Ibu Bapak. Nah, memilih teks dokumen ya. Jadi, Bapak Ibu sebelum kita memberikan komentar, maka teks mana yang akan kita berikan komentar itu harus kita pilih dulu. Nah, kemudian lanjutnya, apa yang harus selalu dilakukan agar dokumen lebih mudah ditemukan pada masa mendatang? Apakah memberi nama dokumen, menyimpan di folder sendiri, atau mengklik buat ini penting? Nah, kira-kira Memberi nama dokumen. oke, kita coba Ibu memberi nama dokumen. Kita submit. Wow, keren. Wih, hebat. Nah, Bapak Ibu, nah dari sini ketika kita sudah menyelesaikan kuis ini sampai akhir, maka selanjutnya adalah tantangan. Tapi tantangan ini Bapak Ibu jangan khawatir. Mohon izin. Nah, Ibu Len, kesemakti mikrofonnya tuh. iya, sudah ya. Nah, mohon izin untuk tantangan ini Bapak Ibu bisa mengerjakannya di Google Slide yang sudah kami sediakan untuk tantangannya ini. Oke? Nah, kita buktikan Bapak Ibu berapa sih apakah sudah lengkap ini untuk materi ini. Caranya adalah kita klik back aja. Kita klik untuk mundur ini Ibu Bapak. Klik. Nah, klik aja, nggak usah khawatir akan hilang. Jadi semua sudah kerekam otomatis. Nah, tadi yang belum selesai kan Google Doc ya. Kita coba nih. Nah, akhirnya sudah lengkap. Betul kan? Iya. Kemudian kita cek di progres kita, persentase kita. Nah, ada penambahan. Tadi awalnya saya hanya 18% loh Ibu Bapak. Sekarang udah 21%, lumayan kan? Dari 100%. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sangat-sangat simpel sekali nih dalam mengikuti BIMTEK Digital ini. Dengan cara menambah literasi kita, maka kita juga bisa menyelesaikan BIMTEK Digital, juga pengetahuan wawasan kita juga bisa menambah, meningkat. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Mari kita gunakan untuk materi yang kedua. Materi yang kedua itu adalah pengajar dengan Google Workspace for Education. Nah, saya rasa ini saya sudah tidak meragukan lagi kompatibilitas dari Ibu Bapak semua ini. Pasti Ibu Bapak mengajar
pastinya dengan Google nih. Betul nggak? Ya paling tidak lah seminggu sekali atau mungkin bahkan setiap hari Bapak Ibu sudah menggunakan alat-alat dari Google Workspace for Education. Karena hal ini pastinya merupakan salah satu pertimbangan dari Pemda nih. SMPN 1ND diangkat menjadi kandidat sekolah rujukan Google. Jadi SMPN 1ND salah satunya sudah menerapkan mengajar, memberikan pengajaran kepada siswa dengan menggunakan Google. Nah, di sini Bapak Ibu kita pelajari satu persatu. Bapak Ibu mungkin bisa mengikuti untuk juga menyelesaikan BIMTEK ini, artinya materi kedua ini. Nah, Bapak Ibu, penggunaan teknologi yang berdampak. Nah, di sini Bapak Ibu, teknologi yang berdampak itu apa saja sih? Teknologi yang berdampak itu adalah teknologi yang bisa digunakan untuk membuat murid atau siswa menjadi lebih bermakna nih pelajaran yang diikutinya. Nah, jadi ketika murid mengikuti pelajaran ada kesan, jadi murid mengikuti pelajaran antusias atau lebih bermakna, maka penggunaan teknologi tersebut sangat tepat. Nah, seperti ini. Contohnya apa Bapak Ibu? Nah, contohnya ini. Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi dari Google. Nah, misal dengan menggunakan slide atau mungkin dengan menggunakan Google Docs. Nah, atau dengan menggunakan mungkin yang lainnya, mungkin Jamboard atau dan yang lain-lainnya. Nah, seperti yang kemarin sudah Bapak Ibu pelajari secara mandiri. Nah, ini Bapak Ibu untuk membantu Anda merefleksikan betapa berartinya penggunaan teknologi. Tanyakan kepada diri Anda masing-masing, nilai apa yang diberikan penggunaan teknologi ini pada pelajaran. Nah, bagaimana sih teknologi meningkatkan pengajaran saya? Nah, apakah teknologi ini bisa meningkatkan pengajaran yang sudah kita lakukan? Jika sudah, maka kita beri nilai teknologi tersebut tinggi. Nah, kemudian jika misalkan teknologi yang kita gunakan ini tidak dapat meningkatkan, misalkan, wah semakin rumit nih kalau nggak pakai teknologi nih, semakin ribet aja nih. Nah, maka mungkin nilai kepada penguasaan teknologi ini itu bolehlah kita beri nilai rendah. Nah, mungkin banyak faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut. Nah, tapi saya rasa Bapak Ibu, rata-rata dari kita itu teknologi bisa deh untuk meningkatkan pengajaran yang kita lakukan. Begitu Bapak Ibu, oke? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih teknologi bisa meningkatkan pembelajaran kepada siswa saya? Nah, ini ada perbedaan. Kalau yang awal tadi dampaknya kepada kita, kemudian yang kedua ini adalah dampaknya kepada siswa. Bagaimana ya siswa dalam mempelajari mengikuti pembelajaran yang kita lakukan dengan menggunakan teknologi? Apakah mereka antusias? Apakah mereka lebih berkesan ataukah bermakna? Nah, jika jawabannya iya, dapat meningkatkan, maka teknologi ini bisa kita beri nilai lebih tinggi. Nah, ataupun sebaliknya, jika masih sangat kurang dan ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut, mungkin kita bisa beri nilai rendah dan kita harus merefleksikannya. Kita harus merefleksikan apa yang membuat hal tersebut terjadi. Apakah mungkin karena ada kendala-kendala misalkan sinyal, ataukah misalkan penguasaan teknologi belum sempurna dan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu, agar dapat berdampak, penggunaan teknologi nggak harus rumit kok. Sebagai pemula, Bapak Ibu bisa membuat semuanya itu sederhana aja. Dan mencoba keterampilan baru dalam langkah-langkah kecil Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dapat mendapatkan kepercayaan diri dalam melaksanakan teknologi tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada tantangan nih untuk melakukan hal tersebut. Pilih salah satu pelajaran dalam unit ini. Nanti Bapak Ibu mempelajari ini. Kemudian Bapak Ibu bisa melatih atau menerapkan keterampilan teknologi tersebut selama 1 minggu kepada siswa. Misalkan nih saya beri contoh.
Misalkan dalam unit ini kita mempelajari Google Docs. Nah, Bapak Ibu selama 1 minggu Bapak Ibu bisa memberikan Google Docs kepada murid, atau mungkin Bapak Ibu mempelajari Google Classroom. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Classroom untuk berinteraksi, memberikan pelajaran kepada murid selama 1 minggu ini. Nah, manfaatkan terus Bapak Ibu. Optimalkan penguasaan Bapak Ibu. Tidak ada kata yang sulit ketika kita menerapkannya. Kalau orang Jawa bilang itu bisa mergo soko kulino. Nah, itu kalau orang Jawa bilang. Artinya kalau di Indonesia kan bisa itu karena terbiasa. Nah, seperti itu Bapak Ibu kalau kita bahasakan Indonesia. Oke. Nah, ini tantangan pertama, nanti Bapak Ibu bisa pilih apa keterampilan atau teknologi atau alat Google yang Bapak Ibu gunakan selama 1 minggu. Nanti bisa di screenshot di Google Slide-nya. Nah, kemudian kita lanjut untuk pelajaran kedua Bapak Ibu ya. Nah, di sini pelajaran selanjutnya menggunakan 2 alat sekaligus. Nah, kalau ini keren banget ini Bapak Ibu. Kalau menurut saya ini sangat-sangat keren ini. Karena dengan 2 alat kita bisa memanfaatkan loh. Kita bisa melakukan pembelajaran secara bermakna. Nah, misalkan nih menggabungkan 2 alat sekaligus. Nah, pernah nggak Bapak Ibu berpikir bahwa bagaimana cara menggabungkan 2 alat sekaligus? Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Sulitkah? Atau mudah? Atau bagaimana Bapak Ibu? Nah, menurut saya kita memang mungkin pertama kita berpikir sulit, sangat sulit sekali. Memang benar. Dulu ketika saya masih pemula, masih baru mengenal Google Workspace, saya untuk melakukan penggabungan 2 alat Google ini saya merasa sulit Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu terbentuk dalam opini kita masing-masing. Nah, namun demikian ketika saya berusaha untuk mencoba bagaimana menggabungkan. Saya sudah underestimate sendiri Bapak Ibu. Bisa nggak ya kira-kira nanti murid saya berikan tugas membuat slide yang saya berikan di Google Classroom. Itu saya pertama menerapkan seperti itu sangat-sangat underestimate Bapak Ibu. Nanti jangan-jangan anak-anak nggak bisa lagi mengumpulkan tugasnya di Google Classroom. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi dengan seiringnya waktu ditambah juga saya punya pemikiran, saya ingin anak-anak saya ingin murid-murid saya bisa untuk lebih paham daripada saya. Dan ya memang pertama mungkin kita berikan pelatihan atau pembimbingan dulu. Ini loh anak-anak, kamu cara gabung ke Google Classroom. Ini loh bagaimana cara kamu mengirimkan tugas melalui Google Classroom. Memang seperti itu. Nah, pun demikian akhirnya berhasil Bapak Ibu semua. Nah, sekarang tidak ada hari tanpa kita memanfaatkan Google Classroom. Jadi di SMP Negeri 2 Madiun setiap hari kita memanfaatkan Google Classroom Bapak Ibu. Setiap hari. Nah, jadi setiap pelajaran, setiap hari anak-anak itu membawa laptop, membawa Chromebook, membawa handphone yang dimana di dalamnya itu sudah terinstal atau terisi alat-alat Google Workspace. Karena Bapak Ibunya juga sudah mempunyai paradigma bahwa hari ini adalah zamannya era digital. Maka kalau kita tidak melakukan blended learning atau mungkin hybrid learning sebagai habit, maka anak-anak habitnya nanti akan selalu tradisional. Nah, juga selain itu ada efeknya Bapak Ibu, ada dampaknya. Kita juga bisa mengurangi kegiatan atau aktivitas anak secara digital itu yang mungkin tidak bermanfaat. Contoh aja, mungkin anak-anak kan bisa kita ketahui mungkin bisa saat ini paling demen mungkin melihat melihat media sosial atau mungkin bermain game online. Nah, itu bisa kita kurangi Bapak Ibu dengan cara apa? Yaitu sama, kita jangan menghilangkan digitalnya, teknologinya jangan,
tapi kita arahkan mereka. Kita arahkan untuk kita melakukan pembelajaran secara digital dengan menggunakan alat-alat Google. Nah, saya rasa nanti lambat laun anak-anak mungkin akan dengan sendirinya berkurang aktivitasnya, yang mungkin aktivitas digitalnya yang tidak perlu ketika berada di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini bisa kita pelajari secara mandiri. Ada beberapa contoh menggabungkan dua alat. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan Google Formulir dengan Google Classroom untuk memudahkan pengujian pemahaman. Ini sering sekali kita gunakan. Bahkan Bapak Ibu bisa menemuinya di tugas kelas kita saat ini. Masih ingat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu kemarin prasesi mengisi formulir? Masih ingat semua ya? Nah, jadi Bapak Ibu di sini kita sebenarnya sudah melakukan penggabungan. Ini kalau mungkin saya coba. Nah, di sini Bapak Ibu di Google di work class ini, tugas kelas ini Bapak Ibu, kami sudah melakukan penggabungan dua alat. Nah, di sini. Jadi diisi pretest ini Bapak Ibu, ini bisa sebagai contoh nanti ketika Bapak Ibu mungkin bisa memberikan kuis ataupun tes kepada siswa. Nah, jadi ini rumahnya adalah Google Classroom. Nah, di tugas Bapak Ibu bisa menyelipkan link atau mungkin membuat sebuah formulir yang berupa mungkin bisa kuis, bisa survei kepada siswa. Nah, di sini itu Bapak Ibu sudah melakukan penggabungan dua alat loh, seperti itu. Nah, oke. Mungkin ya. Oke, ini ada masukan, mungkin mohon izin untuk materi bisa di-share. Sudah saya share Bapak. Maaf Ibu. Sudah saya share di ini. Sudah saya share di tugas kelas Ibu. Jadi setiap ada materi, kita mau materi ataupun mungkin lembar kegiatan Ibu Bapak ya, ataupun mungkin informasi, itu sudah saya share di sini Bapak Ibu. Nah, di sini. Materinya ada di sini. Nah, ini materi minggu kedua. Iya, di sini. Termasuk ini nanti lembar tantangan ini nanti juga akan segera saya rilis. Karena ini nanti yang akan Bapak Ibu kerjakan untuk pemenuhan administrasi untuk L0 ini. Nah, maaf, ini kok saya cuma dapat melihat file. Sebentar Bapak Ibu, nanti mungkin saya ubah lagi nih. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Artinya ini saya ubah. Nah, Bapak Ibu di sini saya juga menyertakan ini yang namanya lembar tantangan 2 ini. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ya, ini misalkan ini saya salah tadi untuk memberikan kita bisa membuat Bapak Ibu, kita bisa membuat sebuah tugas. Contoh aja ya, mohon izin ini saya hapus karena ini tadi ada kesalahan dalam pembagian postingan. Nah, saya mau membuat lembar tantangan 2. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama yang harus Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat sebuah slide yang mungkin bisa digunakan sebagai portofolio siswa. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat slide portofolio siswa, nah itu buat satu aja sebagai master. Nah, satu aja sebagai master slide. Nah, kalau sudah membuat sebuah master slide, Bapak Ibu, kemudian yang harus kita lakukan adalah kita klik tombol buat tugas pada Classroom. Nah, Bapak Ibu, Classroom ini tidak akan muncul tugaskan ya, kalau kita belum memberi judul. Kita beri judul dulu. Nah, baru ini muncul tombol tugaskan. Atau mungkin Bapak Ibu mau menyimpan dulu, simpan draft, atau mungkin Bapak Ibu mau menjadwalkan dulu, boleh. Nah, atau mungkin mau menghapus. Nah, tapi saya rasa
ini untuk memunculkan ini Bapak Ibu harus memberikan judul terlebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah judul Bapak Ibu bisa mencari lampirannya. Nah, tujuan kita adalah memberikan atau membagikan portofolio kepada masing-masing siswa untuk digunakan sebagai tempat pengumpulan tugas. Seperti itu misalkan role-nya kita atau mungkin aturan kita. Nah, kita tadi sudah membuat Google Slide Bapak Ibu. Letaknya di Google Drive pastinya. Nah, ini saya cari dulu Bapak Ibu ya untuk tempat file kami. Nah, tadi saya beri lembar tantangan 2. Nah, saya mau nyari dulu untuk ini slide masternya, master slide-nya. Ini kebetulan, nah ini template-nya, ini lembar tantangan 1. Mohon maaf agak saya mencari dulu Bapak Ibu, ya. Ini lembar tantangan 1. Nah ini lembar tantangan 2 Bapak Ibu. Jadi saya harus mencari master slide-nya dulu yang harus kita bagikan kepada siswa. Misalkan ini lembar tantangan 2. Saya klik, saya tambahkan. Nah Bapak Ibu, ketika ini di layar tugas Bapak Ibu sudah muncul lembar tantangan 2 ataupun slide tantangan Bapak yang mau diberikan kepada siswa portofolio. Di sini Bapak Ibu, yang pembedanya adalah ini. Jadi di kolom sebelah kanan ini ada 3 pilihan. Yang pertama, siswa dapat melihat file. Bapak Ibu, aturan siswa dapat melihat file jika slide master yang Bapak Ibu berikan ini hanya untuk dilihat siswa, atau kalau bahasa bahasa sederhananya ini adalah slide materi. Artinya siswa hanya diperkenankan untuk melihat atau membaca saja sebagai panduan. Itu Bapak Ibu pilihnya yang atas. Kemudian pilihan kedua Bapak Ibu, siswa dapat mengedit file. Nah, siswa dapat mengedit file itu jika aturan ini bisa Ibu Bapak terapkan, slide yang Bapak Ibu berikan ini memang benar-benar diberikan kepada siswa untuk diisi secara kolaborasi. Artinya seluruh siswa yang ada di dalam classroom ini bisa mengeditnya, mengisi. Nah, jadi kolaborasi yang Ibu Bapak mau lakukan adalah kolaborasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah membuat salinan untuk setiap siswa. Nah, di pilihan terakhir ini Bapak Ibu bedanya. Artinya Bapak Ibu bisa memberikan salinan slide yang Bapak Ibu lampirkan ini untuk setiap siswa. Nah, kita pilih yang aturan ketiga ini. Terus mungkin ada pertanyaan, Pak, nanti seandainya itu kan slide master. Nah, kalau kita berikan kepada siswa, apakah slide master tersebut tidak berubah isinya? Ataupun mungkin takutnya nanti sama anak-anak dirombak ini, nah, hilang semua ini isinya, atau mungkin terhapus. Nah, tidak Bapak Ibu jawabannya. Kenapa? Karena yang kita berikan kepada siswa itu adalah salinannya Bapak Ibu. Jadi setiap siswa itu dapat salinan dari slide master ini. Sedangkan slide masternya aman, masih tetap kosong, masih tetap original. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ini nanti lembar tantangan ini saya berikan kepada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membuktikannya kalau sudah muncul di tugas kelas Bapak Ibu, masing-masing pasti ada perbedaannya. Nah, misalkan Ibu A dengan Ibu B dengan Bapak C beda, nanti ada namanya masing-masing. Oke. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa ketika kita mau memberi tugas jangan langsung klik tugaskan. Mungkin kita bisa memberikan petunjuk walaupun ini hanya opsional. Misalkan saya beri petunjuk misalkan taklukkan, wow, tantangan berikut. Tantangan berikut. Tantangan L0, misalkan L0 berikut. Nah, ini. Jadi saya berikan petunjuk pengerjaan secara sederhana. Dan jangan lupa Bapak Ibu di pojok, di kolom sebelah kanan ini.
ini ada banyak. Jadi tugas ini bisa kita berikan kepada Classroom BIMTEK Digital, ataupun bisa nggak kita berikan kepada kelas lain? Sangat bisa Bapak Ibu. Misalkan kita berikan kepada kelas lain, kita tinggal centang aja kepada kelas yang lainnya. Nah, sesuai kebutuhan tugas yang kita berikan. Kemudian, apakah harus ke semua siswa? Boleh nggak ke siswa khusus? Boleh. Ibu Bapak tinggal pilih aja ini namanya siapa. Bapak Ibu bisa centang per nama, misalkan tidak untuk semua siswa. Poin juga sama. Tenggat, batas waktu. Nah, topik. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk membuat sebuah tugas menjadi lebih terstruktur, Bapak Ibu harus mempunyai topik nih. Jadi tugasnya tuh biar tersusun secara rapi. Nah, ini lembar tantangan 2. Kami berikan pada saat pertemuan minggu kedua. Maka topiknya juga harus saya sesuaikan. Tujuannya agar Bapak Ibu peserta nanti lebih mudah untuk mencari tantangan ini di mana letaknya. Nah, ini saya klik minggu kedua. Kemudian Bapak Ibu juga bisa nih menambahkan rubrik nih. Nah, rubrik misalkan membuat rubrik. Rubrik itu digunakan misalkan contoh aja Bapak Ibu bisa memberikan rubrik, judul kriterianya rubriknya apa? Misalkan originalitas. Nah, bagaimana deskripsinya? Nah, poinnya berapa kalau misalkan memenuhi kriteria tersebut? Nah, judul levelnya apa? Dan seterusnya. Ini bisa Bapak Ibu berikan. Ini ketika Bapak Ibu memberikan tugas laporan kepada murid. Nah, jika misalkan dirasa nggak usah rubrik, nggak apa-apa. Nah, jadi klik aja buang. Nah, sehingga seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ready atau sudah dirasa ini tugas sudah bisa untuk diberikan kepada siswa, Bapak Ibu bisa punya 3 option. Kalau misalkan mau belum ready, bisa simpan draft, atau mungkin bisa jadwalkan, atau mungkin bisa langsung tugaskan. Kalau jadwalkan ini Bapak Ibu nanti tugas ini akan muncul otomatis sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu jadwalkan. Kalau misalkan langsung ditugaskan, boleh. Nah, dan saat ini juga setelah ini layar tugas ini hilang, dan saat itu juga Bapak Ibu peserta dapat melihat tugas kelas yang saya berikan pada tugas kelas yang di Classroom Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini juga bisa kita geser Bapak Ibu tugas ini. Sebagai pengajar, kita bisa mengurutkan materi. Nah, misalkan lembar tantangan secara hierarkis kita bisa menempatkannya di urutan ketiga. Karena yang pertama adalah kita harus memberikan dulu gimmick. Kemudian yang kedua materi dulu dong. Baru yang ketiga adalah lembar tantangan. Itu bisa kita geser-geser nih Bapak Ibu. Caranya kita klik atau tahan, kita geser atau naikkan ke atas atau ke bawah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita sudah belajar melakukan menggabungkan 2 alat, yaitu Google Slide dengan Google Classroom. Nah, ya. Kalau ini yang kita pelajari ini Google Formulir dengan Google Classroom. Silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berkreasi untuk pembelajaran yang lebih bermakna kepada siswa. Nah, misal Bapak Ibu membuat tes nih. Mungkin misalkan tes awal, tes diagnostik. Nah, atau bahkan mungkin tes post-tes pembelajaran, tes akhir setiap pertemuan. Silahkan, boleh. Jadi tidak harus anak itu mungkin harus maju ke papan tulis satu persatu. Nah, tidak harus seperti itu. Kita bisa memanfaatkan ponsel mereka. Kita bisa memanfaatkan laptop atau Chromebook mereka. Nah, tujuannya apa toh Bapak Ibu? Tujuannya ini yang kedua nih. Mempermudah pengirim dan menerima tugas siswa. Nah, sangat mudah sekali. Ibu Bapak menerima tugas mudah, siswa pun mengirim tugas juga mudah. Nah, kemudian yang ketiga ini, menggunakan alat bersama untuk mengajar di kelas dan online. Nah, bisa nggak kita gunakan alat bersama secara kolaborasi? Bisa. Nah, bisa sekali Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan alat bersama, mungkin
menggunakan Google Meet dan Jamboard. Nah, Jamboard nanti kita bisa mengkolaborasi. Mungkin bisa kita terapkan saat ini. Nah, mungkin saya punya sedikit ini Bapak Ibu. Nah, semacam game ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ya. Saya mau membagikan sebuah Jamboard kepada Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu nanti saya berikan sebuah link Jamboard. Bapak Ibu nanti bisa mengisinya ya. Apa yang menjadi pertanyaan yang saya berikan nanti. Sebentar, ini saya panggil dulu Jamboard saya. Saya mau membuat Jamboard. Nah, mohon tunggu Bapak Ibu ya. Mungkin sambil kita membuat, sambil saya menunggu saya membuat Jamboard, mungkin ada yang disampaikan atau mungkin ada pengalaman yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan. Saya rasa mungkin Bapak Ibu juga pernah nih, seringkali mungkin menggunakan. Bahkan sebelum saya terangkan ini. Nah, ini Bapak Ibu, sebentar. Ini saya berikan Jamboard. Di sini. Ini mau saya bagikan Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semua Jamboard saya. Adakah yang sudah punya pengalaman dengan Jamboard Bapak Ibu? Nah, Belum, Pak. belum ya? Oke. Jadi sangat-sangat Hanya pernah mengisi, Pak. pernah mengisi ya? Oke, berarti ini harus saya bagikan Iya. ini. Oke, Bapak Ibu pertama, jadi mohon izin saya membagikan Jamboard ya. Dari tadi saya membahas Jamboard, tapi mungkin Bapak Ibu hanya mengisi aja ya. Nah, ini adalah salah satu alat yang bisa alat dari Google yang bisa kita gunakan Bapak Ibu untuk membuat semacam catatan atau mungkin untuk membuat semacam apa ya? Penyampaian ide secara gamblang kepada siswa, secara kolaborasi Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi langkah pertama Bapak Ibu untuk membuat Jamboard, kita klik tanda tambah. Tanda tambah, nah, kan kayak biasa, kita muncul Google web browser ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di pojok kanan atas sebelah foto profil kita, ini kita klik tanda titik 9. Nah, ini kita cari aja Bapak Ibu logonya Jamboard. Nah, logo Jamboard itu ada tulisannya juga seperti huruf J, ada tulisannya Jamboard. Ini kita klik aja Bapak Ibu, klik. Nah, di sini nanti otomatis Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam tampilannya Jamboard. Nah, di sini Bapak Ibu, kebetulan saya sudah membuat Jamboard banyak nih. Ini sudah saya bagikan kepada anak-anak. Termasuk kemarin saya membuat sebuah keyakinan kelas menggunakan Jamboard. Nah, jadi anak-anak di kelas yang saya pimpin, jadi saya wali kelas, saya berikan Jamboard kepada anak-anak di dalam kelas yang saya wali itu. Anak-anak menuliskan nih, apa yang menjadi unek-unek mereka. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menerapkannya di kelas Bapak Ibu. Jadi anak-anak juga merasa leluasa dalam mengungkapkan apa unek-uneknya. Bapak Ibu juga lebih mudah dalam menerima apa toh unek-unek anak saya, keyakinan kelas apa toh yang diharapkan dari murid-murid saya di kelas ini. Nah, ini Bapak Ibu sudah tampilan Jamboard ini ya. Bapak Ibu biasanya kalau baru, saya kurang paham apakah tampilannya mestinya beda, tapi yang jelas Bapak Ibu walaupun baru ataupun lama, yang harus Bapak Ibu cari adalah tanda plus di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik tanda plus Jam baru. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam worksheet-nya atau tampilannya. Nah, ini Jamboard baru yang Bapak Ibu buat. Nah, nanti Bapak Ibu ini akan muncul sebuah papan tulis nih, semacam papan tulis. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita membagikan kepada murid ataupun kepada yang lain, mungkin yang bisa kita cari, kita gali idenya, ini yang pertama harus kita ganti dulu Bapak Ibu, ganti nama dulu lah. Nah, Bapak Ibu mungkin kita mau mengganti nama ini misalkan contoh aja ya, kita beri contoh keyakinan kelas. Nah, contoh aja, keyakinan kelas BIMTEK digital. Wah, ini nanti bisa Bapak Ibu lakukan nanti secara mandiri. Keyakinan kelas BIMTEK digital. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah,
Ini Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu bisa menerapkan latar belakang. Bapak Ibu bisa mencari latar belakang yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini sudah tersedia dari Jamboard ini ada 6. Atau mungkin kalau Bapak Ibu nggak suka nih, saya milih yang anu aja lah, yang sesuai minat saya. Saya pengen milih gambar kelas misalkan. Bapak Ibu klik tanda plus gambar itu. Ini ada macam pilihannya banyak Bapak Ibu. Nah, misalkan saya mau milih gambar yang lain nih. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu. Jamboardnya bisa Bapak Ibu modifikasi nih. Keren nih nanti. Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini kita bisa milih gambar apa yang bisa kita kita gunakan. Nah, nanti Bapak Ibu, tapi syaratnya Bapak Ibu harus menyiapkan nih gambar yang mau digunakan. Contoh ya, ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya mau menerapkan foto di kelas saya. Nah, biasanya anak-anak suka nih kalau foto bareng dengan wali kelasnya digunakan untuk Jamboard. Nah, kita coba, saya klik pilih, kemudian nanti saya ubah lagi Bapak Ibu. Mohon izin, ini saya untuk memberikan materi aja kepada Bapak Ibu terkait Jamboard. Nah, apa yang muncul Bapak Ibu? Wah, keren banget nih. Jadi Bapak Ibu di sini nanti muncul nih foto kelas Bapak Ibu semua. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian ini untuk membuat latar belakang Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang utama Bapak Ibu selain latar belakang yang harus kita gunakan adalah ini. Bagaimana cara mengisi Jamboard ini? Nah, halo, Bapak Ibu, apakah masih bisa terbaca ya? Oke, Masih, Pak. siap, terima kasih. Kok hening banget? Iya, di suara headset saya hening ini. Saya kira kalau saya yang terlempar dari mic. Nah, oke. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, yang paling utama bagaimana cara kita menggunakan Jamboard. Nah, Bapak Ibu di sini ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan alat dari Jamboard yang bisa kita gunakan. Ini ada pena. Pena ini gunanya untuk menulis. Nah, tapi menulisnya Bapak Ibu, menulisnya adalah, menulisnya itu seperti menulis benda atau mungkin yang tidak beraturan. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, loh Pak kok sudah kecoret nih. Jangan khawatir. Semua alat dari Google itu bisa kita batalkan. Nah, ini bisa kita urungkan. Misalkan salah, nah nggak masalah. Bukan itu, misalkan mau hapus. Nah, hapus boleh, boleh. Nah, kita mau menghapus nih. Misalkan pena tadi boleh. Nah, kemudian yang ini pilih. Pilih itu nanti digunakan untuk memilih ide atau sticky note atau catatan dari murid atau dari kita. Nah, ini Bapak Ibu, yang kita gunakan untuk Jamboard itu yang ini, sticky note. Nah, sticky note ini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu bisa membuat, misalkan ini anak bisa membuat sticky note, misalkan keyakinan kelas keyakinan kelas yang saya inginkan, misalkan nih ya, keyakinan kelas yang saya inginkan adalah selalu datang tepat waktu, atau langsung aja kita ambil poinnya, misalkan tepat waktu. Nah, Bapak Ibu, untuk gambar latar belakang ini kita bisa memilih ada 5, 6 termasuk yang tak satu pun ini. Jadi untuk yang transparan. Biasanya kalau cewek nih sukanya yang biru sama yang pink nih, atau yang merah muda nih. Nah, contoh aja gini. Nah, ini kalau sudah kita klik batal. Nah, Bapak Ibu, jadi muncul nih satu keyakinan kelas yang siswa bisa buat. Nah, oke. Untuk memindahkannya gimana? Nah, itu otomatis nih. Kalau memindahkannya kita bisa klik ini, atau mungkin membesarkannya. Nah, kita bisa gunakan tanda plus. Untuk menambah lagi gimana? Ya klik lagi sticky note ini. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada klik tombol tambahkan gambar. Bedanya gambar yang di ini yang saya berikan tadi dengan yang ini adalah, kalau gambar yang saya berikan tadi ini fungsinya sebagai latar belakang.
artinya adalah sebagai background. Nah, tapi kalau gambar yang ini fungsinya adalah dia sebagai gambar kayak semacam tempelan Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian lanjutnya ini lingkaran. Lingkaran ini adalah kita membuat kayak semacam bentuk-bentuk. Nah, misalkan bentuk apa? Nah, nanti ini. Di sini Bapak Ibu, ini nanti dari bentuk-bentuk ini nanti kita bisa membuat semacam kayak apa? Tulisan. Dari bentuk ini misalkan kita mau mengisi tulisan. Ini nggak bisa langsung Bapak Ibu. Bisanya ini kita gunakan ini kotak teks. Nah, kotak teks ini kita gunakan klik dulu. Nah, baru kita misalkan munculkan. Nah, ini saya kasih contoh ya. Habis ini nanti saya share ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengisikan keyakinan kelasnya apa yang mau diharapkan dari BIMTEK ini. Saya gunakan untuk kepada Bapak Ibu dulu. Nah, ini mau saya isi tulisan keyakinan kelas BIMTEK digital. Nah, ini nanti habis ini saya share nih. Nah, Bapak Ibu, kita bisa membuat ini menjadi lebih warna teksnya bisa kita gunakan. Sayangnya Bapak Ibu untuk Jamboard ini fasilitasnya tidak lebih mungkin masih banyak lebih bagus docs atau yang lainnya. Cuma ini hanya untuk pengumpulan atau penjelasan sesuai papan tulis saja. Nah, jadi menggantikan semacam papan tulis tapi digital gitu. Nah, Bapak Ibu, ini saya berikan judul keyakinan kelas BIMTEK digital. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mengisikannya. Maaf kok warnanya terlalu hitam. Bisa mengisikannya masing-masing. Saya harapkan nanti kita bisa berkolaborasi untuk mengisi ini nanti. Nah, ini mohon izin saya hapus frame-nya dulu nanti supaya maaf latar belakangnya saya hapus dulu. Kehapus ya tadi ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita kehapus gini jangan panik Bapak Ibu. Kita bisa gunakan tombol urungkan. Nanti akan, padahal tadi tujuan saya menghapus foto saya bersama murid ini. Tapi ternyata ketika saya klik hapus frame, hilang semua nih. Nah, Bapak Ibu, caranya untuk misalkan menghapus frame ini atau menghapus foto latar belakang ini, kliknya tetapkan latar belakang. Kita pilih misalkan yang default aja. Nah, gini. Nah, Bapak Ibu, ini saya hapus. Silahkan Bapak Ibu nanti mengisi. Ini saya klik bagikan ya. Oke Bapak Ibu, untuk membagikannya, ini yang harus kita ingat. Kita membagikannya kepada setiap siswa. Artinya, kalau Kementerian Pendidikan ini yang bisa mengerjakan atau mengisi adalah yang punya akun belajar.id. Ini pun sebagai pelihat. Nah, kalau anak-anak mau berkolaborasi, kita kliknya siapa saja yang memiliki link. Nah, kalau kita mau melihat aja, maka ini melihat. Tapi kalau biar berkolaborasi, kita ganti dulu sebagai editor. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita klik salin link. Link sudah saya salin. Mohon izin Bapak Ibu, ini saya share di grup. Maaf kok di grup. Di ini, di pesan chat room ini. Nah, Bapak Ibu bisa klik link tersebut. Silahkan Bapak Ibu isi keyakinan kelas yang mau Bapak Ibu terapkan. Silahkan. Saya beri waktu mungkin sekitar 3-5 menit. Mohon izin Bapak Ibu, saya untuk mengambil handphone dulu. Saya mau absen dulu untuk hari ini. Mohon izin.
Oke, Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat nih. Wow, keren. Ini sudah ada yang bergabung nih, ada tiga Bapak Ibu. Wow, keren. Ada sekali lagi mohon izin, ini hanya latihan Bapak Ibu. Jadi untuk keyakinan kelas yang sesungguhnya mungkin saya berikan, kita menyesuaikan aja lah. Kita menyesuaikan kesibukan masing-masing. Ini hanya latihan aja Bapak Ibu ya. Jadi apa nanti, bagaimana nanti cara menerapkan kita kepada murid. Nah, jadi murid kita antisipasi apa aja nanti yang kita bisa kita gunakan. Nah, ini banyak nih, harus berubah untuk maju bersama Google. Wow, keren nih. Nah, mulai dan selesai tepat waktu. Sip. Nah, keren. Oke. Mungkin juga bisa kita antisipasi Bapak Ibu. Misalkan nih, mungkin template atau Jamboard yang kita buat ini ternyata sama anak-anak itu dihapus. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, jangan Suaranya khawatir. tidak kedengaran, Pak. Oke, oh ya. Siap-siap. Ya, Bapak Ibu, jadi mungkin bisa saja terjadi Bapak Ibu. Untuk Jamboard ini bisa saja terjadi oleh murid kita diacak-acak. Nah, artinya diacak-acak itu bisa jadi tulisan ini, judulnya ini hilang. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kita bisa memulihkannya kembali. Nah, kemudian ini misalkan, ini mic digunakan seperlunya. Nah, ini saya besarkan nih. Nah, misalkan seperti ini. Wah. Nah, misalkan, ini kita juga bisa ngedit loh Bapak Ibu. Nah, seandainya ini penuh nih. Seandainya ini penuh. Jangan makan minum selama pertemuan berlangsung. Wow, bagus. Misalkan Bapak Ibu, di sini kok penuh gini. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Nah, Bapak Ibu, jangan terpaku pada slide pertama aja atau Jamboard lembar pertama, frame pertama aja. Bapak Ibu bisa klik ini Bapak Ibu, buat frame baru. Nah, silahkan. Tidak harus mungkin kita sebagai guru untuk membuat frame baru. Siswa kita bisa arahkan untuk membuat frame baru. Silahkan Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita sebagai editor, kita bisa melakukan apapun itu selama Jamboard yang kita gunakan itu bisa kita terapkan untuk pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, jadi sudah ada banyak nih keyakinan kelas nih, keren-keren nih Bapak Ibu semua nih. Tertib berbicara. Nah, harus berubah untuk maju bersama Google. Wow, keren. Ini keren nih. SMP 1 ND nih, benar-benar layak nih kayaknya jadi kandidat KSRG nih, kandidat sekolah rujukan Google. Agar fokus saat materi, mic di mute. Mic digunakan seperlunya. Wah. Berdoa sebelum kegiatan. Oke nih. Nah, ini profil pelajar Pancasilanya masuk nih. Angkat tangan kalau mau berpendapat. Oke. Mulai dan selesai tepat waktu. Wah, ini. Oke, nanti selesai tepat waktu Ibu ya. Ibu Bapak ya. Nanti pukul 18 kita selesai nih. Kemudian jangan makan, minum selama pertemuan berlangsung. Setuju nih. Karena nanti kalau kita makan minum nanti takutnya kalau mungkin haus atau gimana. Oke, seru-seru nih ya. Jadi Bapak Ibu, ini bisa kita terapkan untuk pembelajaran di siswa. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah memahami ini ya Bapak Ibu ya. Apa yang bisa kita gunakan untuk berkolaborasi dengan siswa. Jadi sebagai guru kita tidak harus sekarang sudah tidak zamannya lagi untuk harus ini. Nah, kita bisa mengeksplor atau kita bisa untuk memperoleh pendapat murid dengan cara yang mudah di era teknologi ini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menerapkannya.
bisa menerapkannya dalam kelas ataupun dalam lingkup terkecil Bapak Ibu, di kelas ataupun di pelajaran yang Bapak Ibu ampu atau Bapak Ibu berikan kepada siswa. Gitu Bapak Ibu ya. Mungkin ini untuk yang pengantar jemput aja. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu untuk yang materi selanjutnya. Nah, di sini nih saya mau izin membagikan ini selanjutnya. Nanti boleh silakan jemputnya bisa dilanjutin. Nah ini kemudian Bapak Ibu menggunakan alat bersama. Kemudian kita selanjutnya adalah berbagi dan berkolaborasi. Ini berbagi dan berkolaborasi sudah kita lakukan tadi Bapak Ibu. Nah, tapi yang tadi sudah kita lakukan adalah menggunakan Jamboard. Nah, ini yang kemudian yang selanjutnya ini adalah menggunakan Google Drive. Saya rasa ini Ibu Bapak sudah sering ini memberikan Google Drive kepada siswa. Ya, sangat mudah ini ya Bapak ya. Daripada Jamboard tadi kayaknya lebih familiar Google Drive ya. Siap? Oke. Iya benar Pak. Sip. Nah ini saya rasa mungkin kita bisa melewatinya langsung Bapak, langsung ke bawah. Tujuannya supaya di LMS tadi progres kita ada peningkatan dan kita sudah sudah mengubah status kita menjadi selesai. Kalau sebelumnya kan tadi tidak lengkap, mungkin kita ubah jadi selesai. Oke. Ini ada kuis nih. Bapak Ibu nanti bisa menyelesaikan kuis nih. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan sendiri. Kemudian klik lanjutkan. Ini Google Formulir dikolaborasi dengan Google Spreadsheet. Nah, Bapak Ibu, ini kalau kita berpikir apa bisa ya. Tapi Bapak Ibu, Google Formulir bisa dikolaborasi dengan Google Spreadsheet loh. Bapak Ibu pernah membuat kuis? Nah, pernah kan? Nah, disinilah Ya, benar ya. Pernah Pak. Betul. Bapak Ibu pastinya tahu kan bagaimana cara untuk mengunduh nilai dari kuis yang kita berikan melalui Google Form tersebut, bisa ya? Iya betul. Oke. Bisa Pak. Nah, Berubah menjadi Excel Pak. jadi spreadsheet Bapak. Ya. Jadi Google Sheet. Kalau bahasa pendeknya Google Sheet. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu juga sudah ini. Wah, keren-keren nih SMPN 1 ND nih. Nah, ini termasuk dari formulir bisa kita ubah jadi kuis melalui setelan. Nah, kemudian setiap kali membuat kuis kita pilih opsinya. Nah, Bapak Ibu ini mungkin yang mau saya berikan sedikit sekilas Bapak Ibu. Jadi ada opsi kuis yang mungkin baru kepada kita, yaitu mode terkunci. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menerapkan mode terkunci di Chromebook? Nah, kalau sudah, mode terkunci ini sangat keren ini Bapak Ibu. Dengan adanya mode terkunci yang ada di Chromebook ini Bapak Ibu, siswa itu saya rasa untuk mengerjakan kuis bisa menjadi semakin lebih fokus. Artinya dia hanya yang terbuka ini dari layar Chromebook anak-anak itu nanti hanya tampilan form kuisnya aja, bukan tampilan lain-lain. Nah, selain bisa lebih fokus kepada kuisnya itu nanti, anak-anak juga mengurangi kecurangan mereka. Biasa kan anak-anak ya nyontek atau mungkin buka WA, tanya ke guru les atau tanya ke teman yang lain lewat WA. Nah, jadi itu untuk menguranginya itu bisa menggunakan Chromebook. Nah, sangat-sangat bagus sekali Bapak Ibu mode terkunci. Ini sudah kami terapkan di SMP Madiun ini, SMP Negeri 2 Madiun ini. Nah, dan anak-anak ada yang mengeluh juga nih. Anak yang biasanya mungkin terbiasa menjagakan contekan atau mungkin cari jawaban dari temannya, itu dengan adanya mode terkunci ini mengeluh ini. Mengeluh karena apa? Waduh, kalau saya mau nyari contekan atau mau masuk WA web, itu saya harus menutup dulu kuis ini. Nah, guru juga bisa nih. Kita bisa memberi pelajaran kepada siswa. Kalau kamu tutup kuismu, kamu bisa ngulangi dari awal, itu bisa. Nah, di pengaturan.
Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi kita sebagai guru itu sebenarnya dimudahkan dengan adanya teknologi. Kita nggak usah mikir-mikir jauh, gimana caranya anak-anak biar nyontek. Kasih aja Chromebook, kerjakan lewat situ. Kita buat formnya, kita terapkan mode terkunci, selesai. Nah, pastilah anak-anak akan mengeluh semua itu. Itu untuk anak yang terbiasa menjagakan jawaban temannya. Tapi saya rasa kalau di SMP 1 ND mungkin anaknya hebat-hebat nih, keren-keren nih. Secara oleh Pemda ini udah dijadikan KSRG nih, diangkat nih. Nah, Bapak Ibu, selain mode terkunci sayangnya hanya bisa digunakan untuk Chromebook sementara ini Bapak Ibu ya. Artinya kalau menggunakan laptop tidak bisa terbuka malah. Nah, tidak bisa terbuka dan juga tidak bisa diakses. Nah, seperti itu. Nah, jadi sayangnya untuk sementara mungkin hanya dapat digunakan oleh Chromebook. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mencobanya. Bapak Ibu pakai satu Chromebook, siswanya mungkin yang dirasa pilihan diberi form pakai mode terkunci. Nah, bisa latihan dulu lah. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, rilis nilai. Nah, ini alat Google yang paling saya senengin itu adalah Google Form Bapak Ibu. Artinya kita bisa memberikan tugas apapun di sini. Kita juga bisa memudahkan kita untuk mengoreksi. Saya nggak perlu capek-capek untuk bikin kisi-kisi, lihat kisi-kisi. Nah, tinggal aja kita bikin poin, thread kita kasih. Kalaupun ada mungkin misalkan jawaban urean, ya kita bisa tengok yang ureannya itu. Nah, seperti itu. Kemudian klik responden bisa melihat. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau ada pilihan responden bisa melihat ini, jadi murid bisa melihat jawaban mereka setelah mereka mengirimkan kuis. Nah, jadi jawaban yang murid tadi jawab benar atau salahnya, itu mereka bisa lihat. Nah, di sini. Nah, next, lanjut. Ini mungkin tidak ada kesulitan. Ini adalah opsi pertanyaan yang bisa kita buat. Memperbarui kunci jawaban juga sama. Memilih jawaban saya rasa ini Bapak Ibu juga bisa. Opsional juga. Nah, opsional itu kalau jawabannya ini biasanya untuk urean ini, masukan tertulis nih. Nah, kunci jawaban juga untuk pertanyaan jawab singkat. Nah, kemudian memperatinjau dulu. Sebelum kita rilis, kita bisa melakukan pratinjau kuis dulu. Apabila ada yang harus kita lakukan revisi atau kita rubah, maka kita harus lakukan klik revisi. Tampilan siswa juga harus kita lihat. Nah, ini tampilan siswa. Kalau kita tadi mengaktifkan tombol siswa bisa melihat, itu jadi kalau ada jawaban salah, anak-anak bisa melihat Bapak Ibu. Respon siswa, ini kita bisa melihat di respon. Nah, yang tadi saya sampaikan, di sini juga panelnya atau jawaban anak-anak secara individu bisa kita cek. Nah, kemudian ini yang kolaborasinya adalah membuat spreadsheet respon atau Google Sheet-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja tombol atau logo sheet di atas ini. Nanti ada pilihan buat sheet baru. Nah, Bapak Ibu bisa klik buat spreadsheet baru, kemudian klik buat. Nah, mengurutkan Bapak Ibu. Cara mengurutkan itu sangat mudah. Bapak Ibu tinggal sortir atau blok kolom yang mau diurutkan. Kemudian setelah itu klik pada pojok pojok kanan atas ada tanda panah ke bawah, itu klik sortir aja. Nanti mengurutkan sheet dari A sampai Z atau sebaliknya Z dari A. Nah, Bapak Ibu, ini ada kuis nih. Semua Google Formulir juga merupakan kuis. Benar apa salah? Apakah semuanya benar? Oke. Jadi berarti gini, kalau Google Formulir itu semuanya adalah, semua Google Formulir itu juga bisa kuis ya, benar ya. Jadi bisa kita ubah sebagai kuis. Salah. Nah, salah. Terbalik. Semua kuis itu juga merupakan Google Formulir. Karena ini kalau semua Google Formulir itu kuis, maka kuis kita bisa dong buat Google Formulir. Nah, ini kebalikannya Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, jenis pertanyaan apa Bapak Ibu yang dapat dinilai otomatis menggunakan kuis? Ini yang suka bikin form kuis nih, mesti tahu nih.
pilihan ganda, otomatis, jawaban singkat, kotak centang, atau semua jawaban benar. Nah, yang bisa Pilihan ganda. pilihan ganda doang? Ada pilihan lain? Kita coba ya. Kalau jawaban saya semua jawaban benar. Semua jawaban Nah, benar. betul Bu, semua jawaban benar. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ada muncul semacam pilihan di bawah kunci jawaban, maka kuis tersebut, item tersebut bisa kita nilai secara otomatis Bapak Ibu. Jadi ketika ada pilihan kunci jawaban, maka item tersebut bisa kita nilai secara otomatis. Nah, gitu. Kapan Bapak Ibu dapat merilis nilai? Segera setelah pengiriman? Apakah nanti setelah peninjauan manual? Ataukah semua jawaban benar? Nah, yang segera ya. Ini bisa kita lihat pada settingan form kita Bapak Ibu. Di settingan form, dirilis nilai, itu ada 2 pilihan. Nah, kalau jawabannya mungkin yang dari saya mungkin semua jawaban benar. Karena di form kita, ya, kalau boleh kita saksikan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kalau ngerjakan gini boleh sambil ngelihat form Bapak Ibu. Nah, bisa sambil ngelihat form, bisa. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu bisa mau mengerjakan post test ataupun ujian L1, itu nanti Bapak Ibu diperkenankan kok, melihat itu diperkenankan sekali. Sangat diperkenankan. Nah, jadi sembari praktek Bapak Ibu sembari menjawab ujian L1. Jangan khawatir. Itu pengalaman saya. Nah, kita lihat ya, coba ya. Saya juga penasaran nih. Tapi saya yakin jawaban saya yang ini. Jadi Bapak Ibu, saya ambil satu form yang sudah saya buat. Saya membuat selaras 25. Nah, Bapak Ibu mungkin perlu diketahui, ini mungkin saya sharing aja sedikit. Jadi setiap hari Selasa, saya kebetulan salah satu yang diberi amanah untuk melakukan pembiasaan numerasi di sekolahan. Nah, saya menggunakan teknik menggabungkan antara formulir atau Google Form dengan Google Classroom. Jadi, saya membuat sebuah Google Classroom sendiri Bapak Ibu untuk pembiasaan. Nah, di sini Bapak Ibu, setiap minggu, setiap hari Selasa, saya melakukan pembiasaan. Nah, pembiasaan yang saya buat ini Bapak Ibu, saya beri nama ini, namanya selaras. Artinya Selasa numerasi. Nah, setiap hari Selasa itu saya berikan numerasi. Pertanyaannya seputar pertanyaan-pertanyaan AKM Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk melatih murid kami untuk bisa bernumerasi. Nah, walaupun mungkin setiap pertemuan namanya keren, ya, Bapak. keren Pak. Nah, ini mungkin bisa Bapak, iya, mungkin Bapak Ibu bisa terapkan di SMPN 1 ND untuk mempelajari murid-murid mengenalkan menjadi numerasi. Nah, kita nggak usah repot-repot nyari soal. Kita cari mungkin di PMM atau mungkin di websitenya Pusmendik. Kita buat aja formulirnya. Nah, kemudian kita buat semacam kayak apa namanya? Kita buat semacam ini kunci jawabannya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, murid di tempat kami itu kurang lebih ada 700-800-an. Jadi kalau saya ngoreksi satu persatu, tangan saya bisa keriting Bapak Ibu, gitu. Nah, makanya saya gunakan cara efektifnya adalah dengan Google Form ini. Nah, iya. Nah, di sini Bapak Ibu, di jawaban ini, nah ini kebetulan untuk besok Selasa ini. Ini mau saya terapkan untuk besok Selasa, jadi masih kosong menunggu jawaban. Nah, di setelan ini yang kita mau jawab tadi ya Bapak Ibu ya. Bagaimana rilisan nilai? Nah, diklik ini Bapak Ibu. Nah, di sini. Ini ada rilis nilai. Mohon maaf, ini tadi. Nah, ini rilis nilai ada 2 pilihan. Segera setelah pengiriman atau nanti. Nah, Bapak Ibu ini bisa kita pilih. Kalau segera maka kita bisa pilih klik segera rilis. Atau nanti nunggu peninjauan manual. Ini biasanya kalau isian atau jawaban panjang. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke tadi ya, ke soal tadi untuk menyingkat waktu. Nah, berarti Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu dapat merilis nilai?
Jawabannya adalah Semua benar. iya, semua jawaban benar. Oke, hebat. Nah, Bapak Ibu di sini nih, yang terakhir nih. Ini jangan lupa nih. Jawaban untuk jenis pertanyaan jawaban singkat peka terhadap huruf besar kecil, benar apa salah? Jadi, misalkan kita jawab siapakah siapakah nama Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 ED, misalkan seperti itu. Nah, kita beri kunci jawaban dengan menggunakan huruf besar semua. Pak Ignatius Raja, misalkan seperti itu. Ya, Ignatius Billy Raja. Nah, itu kita buat tulisannya huruf besar semua atau huruf kapital semua. Kemudian kita rilis kuis kita kepada siswa. Siswa jawabnya, Bapak, benar namanya Bapak Ignatius Billy Raja, tapi tulisannya kecil semua. Nah, kira-kira jawaban yang dikirimkan siswa itu dapat skor atau enggak? Salah atau betul gitu. Nah, peka atau enggak kira-kira? Ada yang pernah punya pengalaman ini Bapak Ibu? Belum ya? Nah, jadi nanti ketika kita bikin form Ada huruf besar kecil. besar kecil ya, peka ya berarti ya. Peka. Oke. Menurut saya. Menurut Ibu peka, siap, kita coba klik benar. Berarti peka, kita klik benar. Wow, keren. Nah, betul Bapak Ibu. Jadi, ketika kita membuat soal di form, ya, kita kan pengennya kita nggak mau ribet-ribet atau nggak mau kepayahan untuk ngoreksi. Nah, kita bikin aja kunci. Kuncinya jangan hanya satu kunci untuk jawaban singkat loh ya. Kita bikin banyak. Dengan misalkan dengan nama yang sama, kita buat yang pertama huruf besar semua. Besar semua. Ya, mungkin yang kedua huruf kecil semua. Mungkin yang ketiga huruf kapital ada di awal, ya di depan, betul. Atau mungkin kita singkat, betul. Atau singkat mungkin yang anak namanya nggak ingat tapi namanya Pak Raja misalkan, IB Raja misalkan gitu, kita singkat. Jadi sebanyak-banyaknya opsi jawaban singkat yang bisa kita masukkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini kita hanya berbagi pengalaman aja nanti. Jadi Bapak Ibu tidak kepayahan untuk mengoreksi, anak pun juga jawabannya sesuai semua dengan apa yang kita berikan di kunci. Lanjut, Google Classroom dengan Google Formulir. Wah, ini tadi udah kayaknya ya. Nah, ini tapi penggunaannya dalam bidang pendidikan, tadi sudah saya beri contoh, yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan, misalkan ada pembiasaan. Nah, menambahkan kuis ke tugas di Classroom, ini Bapak Ibu bisa semua. Membuat tugas kuis dari nol juga bisa. Nah, jadi di Classroom, di tugas kelas itu kan ada tombol plus itu. Nah, Bapak Ibu bisa klik tombol plus. Artinya Bapak Ibu nanti bisa membuat kuis, form atau Google Docs atau mungkin slide dari nol. Nah, kemudian setelan spesifik kuis. Nah, ini mengimpor nilai. Kemudian menugaskan kuis kepada siswa, tadi sudah kita lakukan pada saat saya memberikan contoh slide kepada Bapak Ibu. Melihat kemajuan siswa. Nah, ini di sini nanti kita bisa lihat siswa siapa aja yang udah mengirimkan tugas atau yang hanya melihat ataupun mungkin yang sudah mengumpulkan. Nah, ini nanti tadi sudah kita lihat nih, tadi yang awal pertemuan tadi. Kemudian memeriksa respon dari siswa, tadi sudah saya lakukan di depan. Kemudian mengimpor nilai. Nah, Bapak Ibu, ini bisa kita lakukan mengimpor nilai. Dengan form, kita bisa punya kesempatan impor nilai. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu, tadi saya masuk ke formnya ini ya, mohon izin. Saya masuk ke form yang tadi saya lakukan setiap minggu sekali adalah pembiasaan. Nah, jadi nama pembiasaan di tempat kami itu namanya pecel dong kemangi. Nah, pecel itu makanan khas dari Kota Madiun Bapak Ibu. Tapi ini bisa kami buat sebagai sebuah pembiasaan atau sebuah budaya mutu. Artinya pecel itu ada akronimnya. Pemanfaatan
Chromebook dan laptop untuk pembelajaran dalam mendongkrak kemampuan digital. Nah, jadi setiap minggu itu anak-anak itu mulai dari hari Senin, ini contoh tugasnya, mulai Senin, Selasa, Rabu. Kalau Rabu tidak kita terapkan di sini karena kalau Rabu religi, ada juga yang senam pencak silat. Nah, ini Kamis Peter Pan, pendidikan karakter. Kemudian Jumat juga religi juga. Nah, Bapak Ibu, ini contoh dari kami. Ini yang bisa kami terapkan teknologi adalah 3 hari. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mau mencontohkan tadi impor nilai. Ini saya ambil kegiatan selaras yang minggu-minggu sebelumnya. Saya ambil contoh, mohon izin, saya ambil selaras yang tanggal 30 Januari. Ini Bapak Ibu, mohon maaf, ada 800 anak. Ini kalau saya koreksi satu persatu, tangan saya keriting ini Bapak Ibu. Iya, betul. Mohon maaf ini bercanda aja. Nah Bapak Ibu, jadi dari sini, dari tugas siswa ini kita bisa memantaunya dari ini, tapi ini semua bergantung juga kepada ini Bapak Ibu. Bergantung semua juga terhadap akses internet kami, akses internet kita. Jadi memang kadang ini munculkannya lama. Nah ini. Jadi internet di tempat kami pada saat ini mungkin naik turun ini karena di sini agak gerimis. Nah, kalau misalkan internet kita lancar, di sini nanti akan muncul Bapak Ibu hasil jawaban siswa. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi hasil jawaban siswa itu ada semua di sini nih. Nah, nanti kalau internetnya lancar lagi, di sini nanti Bapak Ibu di yang saya tunjuk ini ada muncul tombol impor nilai. Jadi kita nggak perlu susah payah Bapak Ibu. Nggak pernah, ini indikasi bahwa internet saya nggak lancar ini. Nah, kita nggak perlu susah payah untuk menilai 800 orang. Ini aja klik tombol impor nilai, otomatis nilai anak-anak nanti masuk sendiri ke sini. Saya sudah menerapkannya berulang kali ini untuk kegiatan selaras ini. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya untuk murid dalam jumlah banyak ini. Nah, ini kita masih nunggu sinyal Bapak Ibu sampai benar-benar nanti kalau indikator sinyal kita udah penuh, di sini nanti ada muncul tombol impor nilai. Nah, ini baru muncul perlahan-lahan tugas siswa. Nah, nanti kalau muncul lagi progresnya di sini ada tombol impor nilai. Nah, ini mohon maaf ini pelan-pelan ini. Nah, ini sangat mungkin fitur canggihnya dari Google Classroom yang berpadu dengan Google Form Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, dengan adanya teknologi Bapak Ibu dimudahkan sebenarnya. Kita nggak usah mikir macam-macam, nanti kita habis kuota atau gimana, jangan. Tapi kemudahan yang bisa kita terima itu nanti yang lebih baik lagi. Mungkin kita butuh kuota atau jaringan internet yang stabil, mungkin hanya beberapa beberapa materi aja. Tapi dengan kemudahan dan kelancaran tugas yang kita lakukan sebagai guru itu yang sangat luar biasa. Kita melakukan penilaian dengan mudah. Kita memberikan penilaian dengan mudah, siswa juga lebih mudah pula. Nah, ini mohon maaf ini Bapak Ibu agak lama ya. Kemarin saya nunggu ini biasa 15 menitan ini. Nanti kita skip aja lah. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya mungkin di level kelas atau pelajaran Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Tapi yang jelas ini nanti kalau muncul ini ada impor nilai, Ibu Bapak klik impor. Nah, kemudian ini centang semua, kembalikan nilai udah masuk ke Classroom anak. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini waktu tinggal 5 menit lagi. Saya kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Mungkin ini Bapak Ibu nanti bisa mempelajarinya secara mandiri. Nanti kalau ada mungkin mohon maaf yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kita bisa melalui medsos. Bapak Ibu, ketika kita misalkan mau mengetahui nih, ingin mengetahui kita udah berapa persen toh ini yang kita pelajari. Oke, mohon izin Bu Hilmiati, silakan ada yang mungkin disampaikan Ibu.
Oh iya Pak, terima kasih atas kesempatan. Iya Ibu. Sebelum lanjut Pak, saya tanya misalnya dalam waktu dekat ini kan kami mau akan ada ujian NIT, terus ujian untuk menggunakan mode terkunci tadi Pak. Berarti karena di dalam laptop kami kan tidak ada fitur itu mode terkunci. Jadi sebaiknya kami guru-guru menggunakan Chromebook ya Pak, biar anak-anak tidak bisa nyontek. Oke, siap Ibu. Nah, ini adalah hal yang sangat bagus Ibu. Hal yang sangat bagus karena ketika kita menggunakan Chromebook, kita bisa mengurangi kecurangan anak-anak ini. Iya, betul. Nah, kita bisa mengurangi kecurangan anak-anak dalam membuka tab lain. Cuma mungkin yang kita rasakan adalah keterbatasan itu Bu ya. Apakah siswa dapat masing-masing dapat Chromebook Ibu? Mohon izin. Oh, kami terbatas Pak, baru 60 Nah, unit. ya itu nanti akhirnya Ibu Bapak mungkin bisa menerapkan semacam kayak gantian dalam menggunakan alat tersebut, begitu. Ya. Oh iya. Ah. Terus ada pertanyaan selanjutnya Pak. Siap. Seandainya kami pakai Chromebook membuat soal, terus anak tidak pakai Chromebook, anak pakai HP-nya masing-masing. Tapi kami sudah setel mode terkunci. Apakah anak masih bisa nyontek Pak kalau mereka tidak menggunakan Chromebook karena terbatasnya Chromebook? Oke. Terima kasih Pak. Nah, ini pengalaman di tempat kami Ibu. Kalau Ibu menggunakan Chromebook terus membuat dengan mode terkunci, kemudian Ibu bagikan formnya kepada anak. Nah, Bu, anak tersebut nggak bisa buka Bu. Bahkan iya, walaupun pakai HP ataupun pakai laptop yang bukan Chromebook ya, anak tersebut nggak bisa buka, nggak bisa ngakses formnya. Iya. Nah, jadi akses mode terkunci itu hanya khusus untuk Chromebook. Ya, ya. Kalau buat mode terkunci menggunakan laptop bisa, kalau buat aja. Tapi yang kita share linknya itu adalah anak-anak yang sudah pegang Chromebook. Jadi mereka benar-benar bisa total menggunakan mode terkunci. Gitu. Oke, makasih. Iya, sama-sama Ibu. Nah, oke, saya lanjut lagi Bapak Ibu ya, karena waktu semakin sore. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah menyelesaikan atau mungkin kita ada tugas lain atau ada kegiatan lain. Nah, tapi ini belum sampai selesai nih. Pelatihan mandiri kita. Kita mau lihat nih progres kita sejauh mana sih. Nah, Bapak Ibu, jangan khawatir. Ini Bapak Ibu boleh klik tombol back ini atau urungkan atau mundur. Tapi kalau saran saya nanti daripada ngebacknya panjang, kita klik tombol ikhtisar kursor sini yang di bawah sendiri. Kita klik lanjutkan. Ini hanya masalah tidak ada yang antar. Nah, di sini Bapak Ibu ada progres. Saya sudah menyelesaikan 29%. Jadi ada progres peningkatan Bapak Ibu. Nah, apa saja yang sudah saya selesaikan barusan? Kita klik. Nah, jadi kita bisa mantau Bapak Ibu. Kita bisa menyelesaikan pelatihan ini secara menyesuaikan kegiatan kita. Nah, ini ada yang belum selesai, ada yang sudah lengkap. Nah, di sini Bapak Ibu. Tadi saya sudah lengkap dalam formulir. Yang doc belum saya berikan, maaf belum saya bagikan. Yang slide juga, tapi tadi saya sudah sempat presentasi nih dengan slide. Google Meet dengan slide juga sudah. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu lakukan pembelajaran secara mandiri. Nah, dan jangan lupa Bapak Ibu setiap kali menyelesaikan pembelajaran ini, unit kedua ini, jangan lupa isi survei masukan unit kedua. Dan juga jangan lupa klik penilaian unit 2 agar tidak selesai ini bisa menjadi lengkap. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ya mungkin dari saya itu Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17, karena tadi sesuai keyakinan kelas, hadir tepat waktu dan selesai tepat waktu. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu?
Dipersilakan Bapak Ibu, ada mungkin yang mau disampaikan? Untuk tugas yang pertama Pak, itu batas waktunya kapan Pak? Iya, gini Pak Arno. Untuk tugas yang pertama, nanti tugas pertama ataupun tugas kedua ataupun tugas ketiga, itu nanti batas waktunya adalah sebelum Bapak Ibu mengerjakan post-test. Atau paling kalau tidak pertemuan keempat, sebelum pertemuan keempat Pak. Ya, gitu ya Pak. Nanti untuk bahan pertimbangan, ya, untuk bahan pertimbangan kami melanjutkan ke level selanjutnya, mungkin ke L1, seperti itu Bapak ya. Oke, ya. Oke, ada lagi Ibu Bapak pertanyaan? Ya Pak Agung, untuk di materi yang Pak berikan tadi itu, kan apa kami juga wajib mengerjakannya Pak? Yang tadi, yang barusan Pak Agung berikan itu, yang dibuka lewat panduan itu, workspace itu. Oh, yang persen-persen itu ya Pak ya? Ya. Itu apakah wajib Pak? Nah, Bapak Ibu untuk mengerjakan tantangan, maka tantangan itu bisa kita pelajari dari modul online tersebut. Nah, dan sebagai peserta mungkin kita juga untuk sebagai indikator menyelesaikan pelatihan ini, maka kita wajib untuk menyelesaikannya sebanyak 100%. Mungkin kita harus menyelesaikan harus 100% Bapak. Nah, jadi sebagai indikator kita, ya, indikator ternyata pelatihan ini BIMTEK ini sudah saya selesaikan. Jadi buktinya apa? Ya 100% Bapak sudah membaca materi-materi tersebut. Begitu Bapak. Mungkin ada lagi Bapak atau Ibu? Nah, pas? Ada yang oke? Pas ya Pak? Nah, siap Bapak Ibu dari SMP Negeri 1 ND. Mungkin pertemuan pada kesempatan sore hari ini saya akhiri. Semoga kita semua selalu diberi limpahan kesehatan. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali di pertemuan ketiga dengan rasa yang gembira, rasa riang, dan juga semangat yang tinggi agar kita semua bisa mendedikasikan pengetahuan ini kepada siswa dan juga dampaknya SMPN 1 ND menjadi salah satu kandidat sekolah rujukan Google. Amin. Amin. Oke. Semangat Bapak Ibu. Terima kasih atas pertemuan sekarang ya. Sehat-sehat semua Bapak Ibu ya. Ya. Terima kasih sama-sama. Ya, sama-sama. Mohon izin saya screenshot sebentar. Mohon kalau ada kameranya bisa di-on-kan semua, monggo. Silakan Bapak Ibu. Siap ya. Saya ambil ya. Sudah on semua. Ya, kameranya aja. Siap. 1, 2. Oh ya, siap. Saya tunggu Pak. Saya tunggu Pak Arno. Oke, Pak Arno saya tunggu Kak Papa. Sebentar Bapak Ibu, kita nunggu Pak Arno Yustian. Oke. Woi, bahasa Jawa lancar Oh ini Pak, Pulau 11 Maret Pak. Wah, UNS nih, Solo nih. Solo. UNS Pak. Solo. Pak Arno mana nih kameranya? Belum on ya? Oke, siap ya Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Kembali lagi, satu lagi Bapak Ibu. Monggo kalau Bapak Ibu mungkin mau ambil gambar juga silahkan. Ini satu lagi Bapak Ibu ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sehat selalu untuk kita semua. Ya, saya akhiri. Selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Sore. Mohon izin saya matikan mic-nya. Ibu Len. Ibu Bulan, Ibu Putri. Hai. Terima kasih jadi dia berbagi sesuatu. Ibu Bulan Hanya satu ibu, jangan lupa selesaikan